Baik, acara berikutnya yaitu laporan kegiatan dari Koordinator Ajang Talenta, Sains, Riset, dan Vokasi, Bapak Setiawan Witaradia. Kepada Bapak Setiawan kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Syed Sukmayadi, SIP MSI selaku Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Yang kami hormati Bapak Sugeng Riyadi, SEMM selaku Kasubag Umum Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Yang kami hormati para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru dan pembina OSN, yang kami hormati para koordinator dan subkor di lingkungan Balai Pengembangan Talenta Indonesia, yang kami hormati para narasumber, tim juri, panitia, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti acara sosialisasi OSNK Jenjang Sekolah Dasar tahun 2023. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang telah berkenan hadir dan akan membuka kegiatan ini secara resmi. Mohon izin Bapak Kepala terkait dengan penyelenggaraan OSN SD tahun 2023, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Satu, OSN SD tahun 2023 dilaksanakan menjadi 3 tahap. Pertama, OSN tingkat kabupaten kota dilaksanakan secara daring pada tanggal 8 sampai 9 Mei 2023. Kemudian OSN tingkat provinsi dilaksanakan secara daring pada tanggal 19 sampai 20 Juni 2023. Kemudian OSN tingkat nasional dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus sampai 2 September 2023 di Kota Bogor. Pendaftaran OSN SD berlangsung pada tanggal 15 Maret sampai dengan 18 April 2023. Setiap sekolah bisa mendaftarkan 5 peserta atau siswa per bidang lomba untuk mengikuti OSN tingkat kabupaten kota. Pelaksanaan OSNK dan OSNP secara daring menggunakan aplikasi Android yang dapat diunduh pada Play Store. Dengan kegiatan sosialisasi ini, kami berharap seluruh pihak yang terlibat dapat lebih mendapatkan informasi mengenai OSN SD tahun 2023 dengan lengkap dan menyeluruh. Demikian yang dapat kami laporkan terkait kegiatan sosialisasi OSNK Jenjang Sekolah Dasar tahun 2023. Sebelum kami akhiri laporan ini, kami mohon berkenan Bapak Kepala Balai untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore di Indonesia Timur. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Kasubag Umum Balai Pengembangan Talenta Indonesia Pak Sugeng, Koordinator Kelompok Kerja Sains Pak Setiawan dan tim, para kepala dinas dan staf, dan kalian hadir pada kesempatan malam hari ini, para kepala sekolah dan guru pembina Olimpiade Sains tingkat satuan pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah dalam sebulan sore hari ini sudah dapat hadir semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan juga demikian Bapak Ibu sekalian di daerahnya masing-masing. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu sekalian yang menunaikannya pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan semangat Syaum Ramadan kita bisa semua tetap bisa berkonsentrasi untuk bisa membimbing anak-anak kita untuk meraih prestasi dan kemudian memastikan mereka bisa kita fasilitasi dengan sebaik-baiknya, termasuk melalui penyelenggaraan ajang Olimpiade Sains Nasional khususnya di jenjang SD.
Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih dan syukur pada hari ini kita masih bisa bertemu dan kemudian memastikan bahwa seluruh rangkaian Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota untuk jenjang SD dapat kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, berkenan untuk sejenak memperhatikan narasumber para juri dan dari pembina dan tim panitia untuk mempresentasikan seluruh rangkaian norma, standar, prosedur, dan kriteria dari Olimpiade Sains Nasional untuk jenjang SD. Untuk itu kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih nih kepada para juri dan pembina dan tim semua yang sudah berpeluh mendampingi kita semua memastikan ajang OSN K tahun ini khusus untuk jenjang SD dapat kita selenggarakan dan kita siapkan dengan baik. Mudah-mudahan nanti sampai kemudian pada puncaknya di ajang OSN tingkat Dikdas pada bulan Agustus tahun ini. Oleh karena itu memasuki tahap-tahap persiapan dan pendaftaran, mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga seluruh rangkaian tahapan dari mulai jenjang kabupaten kota, jenjang provinsi dapat kita selenggarakan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kami mungkin tetap menitip pesan kita bersama bahwa kegiatan ini adalah ajang kompetisi, namun kompetisi itu bukan segala-galanya. Yang terpenting adalah sesungguhnya ini adalah arena untuk kita melatih anak-anak kita, menguji dirinya, menguji kemampuannya secara penuh integritas dan kejujuran. Jujur itu tetap yang juara Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa ajang ini sesungguhnya adalah memiliki tujuan besar dan penting, yaitu adalah penguatan karakter sebagai pelajar Pancasila yang penuh integritas. Oleh karena itu, semuanya dipulangkan kepada kehendak kita bersama, gotong royong kita bersama, bagaimana supaya anak-anak kita tetap bisa mengikuti seluruh rangkaian dan tahapan dari OSN ini dengan penuh kegembiraan, penuh antusias, dan penuh integritas. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kita titip bersama nih, supaya ini bisa kita kawal secara bersama-sama. Kita meyakini bahwa anak-anak itu sesungguhnya adalah generasi yang akan datang, yang harus kita pastikan kita bekali dengan pengalaman yang berharga. Bahwa prestasi yang sesungguhnya adalah ketika kita sudah bisa membimbing dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada adik kita untuk bisa mengaktualisasikan dirinya. Apakah dia juara atau tidak itu tidak menjadi penting, tapi yang terpenting adalah kita memberikan jalan, memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk bisa mengaktualisasikan dirinya dengan penuh integritas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sistem, mekanisme, aplikasi yang sudah kita siapkan tentu saja itu hanya sekedar alat dan sarana. Termasuk juga bagaimana adik-adik, anak-anak kita juga memastikan bisa kita memobilisasi mengikuti kegiatan ini. Tetapi yang terpenting adalah kita jaga semua. Anak-anak kita meraih prestasinya, meraih kesempatannya dengan sepenuh semangat, sepenuh hati, dan sepenuh integritas yang bisa kita ciptakan. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama Bapak-Ibu sekalian, dan kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke untuk kita beri kesempatan yang sama menguji dirinya dan mengalami berkompetisi di Olimpiade Sains Nasional. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, penuh harapan besar kita semuanya bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja masih ada kekurangan di sana sini, ayo kita sama-sama perbaiki Bapak-Ibu sekalian. Jika ada masukan di dalam pelaksanaannya, tentu saja ini karena juga berbasis teknologi, tentu saja akan dipengaruhi oleh akses dan kuatnya sinyal internet di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, barangkali Bapak Ibu dari sekarang mulai mengkondisikan bagaimana anak-anak kita yang mungkin akses internetnya dan kemudian akses jaringannya kurang begitu mantap, sementara mereka harus kita jamin bisa mengikuti dengan lancar di seluruh tahapan ini, dapat dikondisikan. Barangkali sekarang juga alhamdulillah kegiatan belajar mengajar sudah mulai kembali ke kondisi normal. Mudah-mudahan kita juga betul-betul terlepas dari kondisi pandemi, sehingga kesempatan itu lebih terbuka lebar untuk bisa kita optimalkan, kita persembahkan untuk anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas peran dan
support dari Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah, Bapak guru Ibu pembina, dan tentu saja orang tua, barangkali yang juga ikut hadir pada kesempatan hari ini, untuk mari kita sama-sama mendampingi anak-anak kita untuk meraih prestasinya dengan penuh integritas. Saya kira bahwa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan insya Allah ini kita akan lakukan dengan lancar atas support dan doa dari kita semuanya. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi ajang talenta Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota untuk jenjang SD kita bersama-sama buka. Seraya bermohon, mudah-mudahan dengan hikmah dan semangat Ramadan kita semua bisa kita lakukan ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan sepenuhnya anak-anak kita, calon pemimpin bangsa ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Balai. Acara selanjutnya yaitu marilah kita sama-sama membacakan doa agar acara ini bisa terselenggara dengan lancar sampai dengan selesai. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk masuk ke acara selanjutnya yaitu paparan umum ketentuan OSN SD SMP tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Mbak Cynthia Yunita. Kepada Mbak Cynthia kami persilahkan. Pak, yang sertifikat Japan Foundation dalam. Terima kasih Bu Fatma. Mohon izin Bapak Kepala untuk menjelaskan sedikit mengenai OSN tingkat kabupaten kota sampai dengan nasional pada jenjang SD tahun 2023. Untuk OSN tahun 2023, kami Balai Pengembangan Talenta Indonesia mengusung tema berprestasi membangun kolaborasi. Lalu, untuk sasaran dari OSN Sekolah Dasar tahun 2023 adalah peserta didik, jenjang sekolah dasar, madrasah, dan sederajat. Persyaratan peserta, peserta merupakan warga negara Indonesia yang mewakili sekolahnya, peserta didik sekolah dasar di kelas 4 dan 5 atau yang sederajat di tahun ajaran 2022 sampai 2023. Lalu dengan kelahiran tanggal 1 Agustus 2010 dan setelahnya. Peserta harus memiliki kompetensi pada bidang matematika dan IPA. Lalu peserta belum pernah meraih medali emas, perak, maupun perunggu pada OSN SD tingkat nasional, dan peserta belum pernah meraih medali emas, perak, dan perunggu pada lomba tingkat internasional seperti International Mathematics and Science Olympiad atau IMSO dan International Mathematics Competition atau IMC pada tahun sebelumnya untuk bidang yang sama. Untuk registrasi atau pendaftaran peserta dimulai pada tanggal 15 Maret sampai dengan 18 April tahun 2023. Langkah yang pertama adalah sekolah masuk menggunakan SSOPD data pada laman portal registrasi terpadu Ajang Talenta BPTI. Lalu selanjutnya peserta melanjutkan registrasi pada laman lomba seperti yang sudah ada di slide. Dan pastikan untuk operator sekolah melengkapi data peserta OSN SD dan mengunggah berkas-berkas kelengkapan secara akurat dan benar. Setelah peserta mengunggah berkas kelengkapan, peserta bisa membuat akun peserta di portal nomor 2. Untuk pelaksanaan OSNK sendiri terdiri dari beberapa rangkaian.
Yang pertama adalah uji coba pada tanggal 2 sampai 3 Mei tahun 2023. Lalu ada tes seleksi secara daring, yang mana tesnya itu menggunakan aplikasi berbasis Android pada tanggal 8 sampai 9 Mei tahun 2023. Oke, peserta per sekolah, sekolah bisa mengirimkan 5 peserta per bidang lomba. Dan BPTI akan menetapkan SK peserta yang lolos dari seleksi tingkat kabupaten kota untuk menuju ke tingkat provinsi. Lanjut ke pelaksanaan OSN tingkat provinsi, uji coba dimulai pada tanggal 29 sampai 30 Mei tahun 2023. Dan tes seleksi pelaksanaan tingkat provinsi dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Android pada tanggal 19 sampai 20 Juni tahun 2023. Hasil seleksi dari OSN tingkat provinsi menghasilkan 114 peserta yang akan lolos atau melaju ke tingkat nasional. Untuk OSN nasional sendiri akan dilaksanakan secara luring di Kota Bogor, Jawa Barat dengan peserta 114 dari hasil seleksi tingkat provinsi. Pelaksanaan OSN nasional sendiri diadakan pada tanggal 27 Agustus sampai 2 September tahun 2023. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan ke Saudara MC. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Untuk selanjutnya, yang tadi paparan secara umum ya. Yang selanjutnya yaitu penjelasan dari bidang lomba IPA yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Renat Mufti P. Patria MSc. Kepada Bapak Mufti kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kami dari juri IPA ingin menjelaskan sedikit mengenai tata cara atau cara penilaian untuk tes OSN tingkat kabupaten. Untuk IPA, tes untuk soalnya berupa pilihan jamak, jumlahnya ada 60 soal, kemudian kriterianya itu yang mudah 20 soal, kemudian yang sedang 20 soal, yang sulit juga 20 soal. Cara penilaiannya, ini ada beberapa tahap ya penilaiannya. Jadi bila siswa menjawab benar, maka setiap soal itu akan mendapat poin 4. Tapi jika siswa menjawab salah, maka poinnya -1. Dan bila dikosongkan, karena memang tidak tahu, maka poin yang didapat adalah kosong atau 0. Ya. Jadi lebih baik untuk tidak mengisi daripada mengisi salah. Jadi nilainya bisa -1 gitu ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah penilaian dari kriteria soal. Jadi kriteria soal itu ada soal mudah, sedang, dan sulit tadi ya. Jadi setiap soal mudah itu akan dikali 1. Sedangkan soal yang sedang akan dikali 1,25. Sedangkan untuk yang sulit itu akan dikali 1,5. Jadi soal yang sulit itu akan mendapatkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan soal yang mudah atau sedang. Kemudian setelah itu penilaian tingkat ketiga yaitu mengenai waktu bobot pengerjaannya gitu ya. Di sini kalau misalnya siswa itu mengerjakannya kurang dari 15 detik itu akan dikali 1,75. Kemudian bila siswa mengerjakan antara 15 detik sampai 30 detik itu akan dikali 1,5. Kemudian kalau 30 detik sampai 45 detik itu dikali 1,25. Sedangkan lebih dari 45 detik itu dikali 1. Jadi siswa yang lebih dari 45 detik atau 1 menit atau 2 menit mengerjakannya
itu tetap dikali 1 soalnya, jadi nggak dapat bonus itu. Kenapa kita melakukan begitu banyak kriteria penilaian ini? Karena jumlah siswanya banyak yang ikut ya, pesertanya. Kita ingin men-spread atau melebarkan atau membuat nilai itu tidak begitu padat, tidak rapat, sehingga bisa terpecah lebar gitu ya. Jadi nilai 0,1 saja itu nanti sangat signifikan di ranking-ranking atas gitu, sehingga bisa kita potong siapa yang bisa lolos, siapa yang tidak bisa ikut selanjutnya, ke tahap selanjutnya. Jadi ada 3 kriteria tadi ya. Yang pertama mengenai benar salah, kalau benar +4, kalau salah -1, kalau kosong 0, kemudian tahap selanjutnya penghitungan perkalian bobot soal. Soalnya kalau mudah itu hanya dikali 1 nilainya, kalau sedang dikali 1,25, kalau sulit dikali 1,5. Kemudian penilaian ketiga itu mengenai bobot waktu pengerjaan. Kalau misalnya kurang dari 15 detik, itu dikali 1,75 satu soal tersebut ya. Kemudian kalau kurang dari atau 15 sampai 30 detik, itu dikali 1,5. Kalau 30 detik sampai 45 detik, itu 1,25. Dan kalau lebih dari 45 detik, itu kita kasih dikali 1. Jadi diharapkan dengan kriteria ini nilai siswa itu tidak menumpuk di poin-poin tertentu gitu, sehingga tersebar 0,0 gitu. Sehingga kita juri ini akan mudah untuk memotong siapa siswa yang bisa lolos ke babak provinsi, siapa yang memang tidak berhasil. Mungkin itu dari IPA gitu. Oh ya, untuk IPA ini mungkin ada 1-2 soal sampai maksimal 5 soal berbahasa Inggris gitu. Jadi dan ini biasa soal-soal yang mudah, jadi tidak perlu mungkin pakai kamus dan segala macam ya. Jadi itu kita usahakan sehingga karena nanti diharapkan bisa berlanjut ke tingkat internasional. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin kalau ada pertanyaan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Mufti untuk sesi pertanyaan mungkin nanti ya, sekaligus di sesi tanya jawab nanti. Berikutnya untuk penjelasan bidang lomba IPA dulu yang akan disampaikan, untuk bidang lomba matematika yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lukita Ambarwati, SPD MSI. Kepada Ibu Lukita kami persilakan. Terima kasih Bu Fatma. Terdengar Bu suara saya ya? Ya, terdengar Ibu, jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu wabarakatuh. semua yang hadir di Zoom ini. Untuk bidang lomba matematika, untuk OSN tingkat kabupaten, jumlah soal ada 20 soal dengan jenis pilihan jamak. Untuk komposisi tingkat kesulitan, soal mudah ada 8 soal, kemudian soal sedang ada 14 soal, soal sulit ada 8 soal. Untuk penilaiannya ada dua kali penilaian ya, 2 kriteria penilaian. Yang pertama adalah benar salah jawaban peserta, yang kedua dari bobot tingkat kesulitan soal. Untuk kebenaran jawaban, jika jawaban benar maka nilainya +4. Jika jawaban salah nilainya -1, negatif 1. Jika jawaban tidak menjawab nilainya 0. Ya, jadi memang lebih baik kalau tidak yakin, tidak bisa ya, tidak usah dijawab nilainya 0. Daripada nanti salah nilainya -1 gitu ya. Nah, selain dari kebenaran jawaban,
kita berikan bobot untuk penilaian untuk ke tingkat kesulitan soal. Jadi untuk soal mudah nanti dikalikan dengan 1, kemudian untuk soal yang sedang dikalikan 1,25, dan untuk soal yang sulit dikalikan 1,5. Itu untuk yang penilaian yang OSN tingkat kabupaten. Nah, tadi sudah dijelaskan di penjelasan umum bahwa untuk masuk ke tingkat provinsi, itu masing-masing kabupaten kota akan dipilih maksimal 5 peserta yang akan mewakili kabupaten kota untuk masuk ke tingkat provinsi. Nah, untuk di provinsi nanti, jumlah soal yang untuk matematika itu ada 20 soal, bentuknya isian singkat. Kemudian nggak keburu. Oh, itu yang provinsi, Pak. Itu yang kabupaten. Yang provinsi. Yang provinsi itu bentuknya isian singkat, yang untuk OSN provinsi. OSN provinsi nanti bentuknya isian singkat, itu ada 20 soal. Kemudian untuk OSN yang nasional, seperti OSN sebelum pandemi ya, kita kembali lagi, jadi ada soal isian singkat, 25 soal, itu waktunya nanti 1 jam. Untuk yang urean ada 13 soal, itu waktunya 90 menit, dan ada soal eksplorasi, nanti yang waktunya 120 menit. Mungkin itu sekilas untuk yang provinsi dengan yang tingkat nasional untuk jenis soalnya. Untuk selanjutnya mungkin nanti akan disampaikan pada technical meeting pada masing-masing jenjang ya, baik provinsi maupun yang nasional. Terima kasih Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin yang ingin lebih jelasnya bisa diunduh pedoman ada di laman Puspresnas. Juga tadi di chat juga sudah diinfokan bahwa untuk materi sosialisasi dapat diunduh ada tautannya ya di chat gitu. Baik, untuk selanjutnya juga ada penjelasan untuk sistem pendaftaran OSNK tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Mas Yongki Purnomo, dan kemudian lanjut dengan pembahasan sistem aplikasi lomba yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Lutfi. Mas Ahmad Ulfi, maaf. Baik, kepada Mas Yongki kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Mas. Pada hari ini saya coba akan menjelaskan teknis pendaftaran untuk mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional jenjang S1 atau FI belajar. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya. Jadi untuk alur pendaftaran itu akan dilakukan oleh operator sekolah dengan mengakses halaman pendaftaran daftar .ti kemdikbud.go.id. Kemudian nanti operator sekolah akan masuk menggunakan akun PD data operator sekolah. Setelah itu di dalamnya nanti operator akan melakukan aktivitas. Yang pertama adalah menambahkan peserta didik ke dalam sistem dengan memvalidasi NISN dan tanggal lahir. Kemudian juga menambahkan pembimbing. Setelah 2 user tadi ditambahkan, baik itu peserta maupun pembimbing, selanjutnya memilih ajang talenta
adalah OSN. Kemudian pilih cabang dapat 2, matematika dan IPA. Kemudian memilih peserta, memilih pembimbing, lalu melakukan finalisasi pendaftaran, mendapatkan kode registrasi. Dalam proses pendaftaran, operator wajib menyelesaikan pendaftaran peserta. Jadi diharapkan untuk operator menyelesaikan terlebih dahulu dengan melakukan rekapitulasi, kemudian perekapan data, dan setelah melakukan pendaftaran, memastikan bahwa peserta sudah sesuai dengan ketentuan pun juga dengan nama yang akan didaftarkan pada ajang ini. Baru setelah itu melakukan finalisasi. Ketika finalisasi sudah dilakukan oleh operator, maka operator dapat melakukan perubahan data. Selanjutnya, operator dapat menggunakan kode registrasi yang didapatkan untuk masuk ke dalam sistem aplikasi pengunggahan yang nanti akan dijelaskan pada sesi selanjutnya. Mungkin saya sedikit demokan, jelaskan terkait aplikasinya. Tadi sebagaimana kita dengarkan sama bahwa untuk aplikasi pendaftaran bisa diakses melalui daftar.bpti.kemdikbud.go.id. Silakan untuk operator sekolah mencatat dengan baik alamat laman pendaftaran. Kemudian nanti akan muncul tampil halaman awal dari portal registrasi terpadu. Di sini terdapat 3 pilihan menu. Yang pertama masuk operator untuk pendidikan dasar dan menengah. Silakan operator untuk memilih pada menu yang paling kiri yang berwarna biru. Kemudian nanti silakan masukkan email dan password yang dimiliki oleh operator sekolah untuk mengakses PD data. Jadi perlu dipastikan bahwa yang masuk atau yang akan mendaftarkan itu adalah operator ya, operator yang memiliki akun PD data. Jadi untuk Bapak Ibu guru, misalkan yang ingin mendaftarkan, silakan berkoordinasi dengan operator untuk masuk ke dalam sistem dan melakukan pendaftaran. Kemudian sebagai contoh, di sini adalah dashboard. Ketika nanti Bapak Ibu berhasil masuk ke dalam sistem, terdapat beberapa menu, kemudian di sini juga sudah ada beberapa informasi. Yang pertama adalah kode pendaftaran satuan pendidikan. Di sini kode yang Bapak Ibu nanti akan catat untuk masuk ke dalam sistem pengunggahan. Kemudian terdapat petunjuk teknis. Silakan untuk dibuka untuk memahami aplikasi dari portal registrasi. Kemudian ada statistik sederhana terkait jumlah peserta didik terdaftar dan jumlah pembimbing yang terdaftar pada sistem. Terdapat beberapa menu operator. Ini untuk melihat data diri operator dan melengkapi. Kemudian ada satuan pendidikan. Kemudian terdapat menu peserta didik. Nah, disinilah nanti yang akan diakses oleh operator untuk menambahkan peserta didik ke dalam sistem. Jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah menambahkan terlebih dahulu peserta ke dalam sistem untuk nanti akan didaftarkan ke ajang. Untuk melakukan pendaftaran, silahkan klik tambah peserta. Nanti akan muncul dialog untuk input NISN. Sebagai contoh, saya akan kemudian inputkan tanggal lahir dari peserta didik. Kemudian klik cek. Nanti akan dilakukan validasi, verifikasi dan validasi memberi data dari data peserta yang akan Bapak Ibu inputkan. Jika terjadi kendala tidak ditemukan, maka Bapak Ibu wajib melakukan koreksi terhadap data peserta didik tersebut. Karena ketika tidak muncul, maka menandakan bahwa data tidak valid. Oke. Setelah nanti data NISN divalidasi, verifikasi dan validasi, akan muncul formulir biodata diri dari peserta didik. Silahkan diinputkan dan dilengkapi, mulai dari foto, pastikan foto formal dengan seragam,
dan memastikan ukuran maksimal dari foto yang akan diunggah adalah 500 KB dengan format gambar, JPG, JPEG, dan PNG. Sebagai contoh, kita akan coba. Kemudian silakan scroll ke bawah untuk melengkapi data-data diri. Untuk jurusan jika tidak ada query strip, kebutuhan khusus tidak ada, apakah buta warna. Di sini terdapat identifikasi mulai dari berat badan, kemudian berat badan dan tinggi badan. Silakan dilengkapi sesuai dengan kondisi dan dari tadi. Dan oke, kemudian diinputkan email dan kemudian nomor telepon dan nomor telepon yang tertaut pada aplikasi WhatsApp. Kemudian alamat korespondensi, nomor rumah, RT RW, kelurahan, kabupaten kota provinsi. Jika tidak setuju silakan diisikan. Sifat opsional. Kemudian selanjutnya melengkapi data orang tua. Di sini terdapat pilihan beberapa kolom. Pertama, nama ibu kandung, pekerjaan ibu, nama ayah. Kemudian melengkapi data yang belum terisi secara lengkap, mulai dari kontak orang tua wali. Kemudian alamat jalan, nomor rumah, RT RW, kemudian kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Bisa Bapak Ibu untuk melakukan pencarian dari pilihan yang tersedia, baik itu di kecamatan, kabupaten, kota, atau provinsi. Kan saya search menggunakan kelurahannya. Oke, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Sudah, maka klik simpan. Maka nanti data akan masuk ke dalam tabel yang menandakan bahwa peserta sudah ditambahkan. Ya Bapak Ibu, dalam proses ini kita berhasil menambahkan peserta didik. Kemudian terdapat juga pilihan menu pembimbing di sini untuk menambahkan Bapak Ibu guru yang terlibat untuk mendampingi peserta dalam mengikuti ajang yang diselenggarakan oleh BPTI. Isiannya yang pertama adalah nama, email atau surel, kemudian NIK, NIP, NUPTK, dan NIDN. Ini bersifat opsional, boleh dilewati jika tidak dapat isian. Kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian alamat korespondensi, nama satuan pendidikan, kemudian ada informasi tambahan bersifat opsional, kemudian isian terkait apakah pembimbing tersebut merupakan ASN. Jika sudah, jangan lupa untuk di checklist pemeriksaan data sebelum menyimpan, kemudian klik simpan. Kemudian ketika kita sudah menambahkan peserta dan pembimbing, kita bisa selanjutnya mendaftar ke ajang untuk mengakses ajang-ajang apa saja yang diselenggarakan oleh BPTI di tahun 2023. Silahkan mengakses menu ajang talenta. Nah, di sini terdapat ajang-ajang yang diselenggarakan beserta informasi lini masa serta hitung mundur waktu pendaftaran. Kemudian terdapat petunjuk teknis yang bisa diakses melalui masing-masing ajang talenta. Nah, kemudian kita coba akan daftarkan untuk Olimpiade Sains Nasional untuk jenjang SD. Silakan klik detail. Di sini terdapat informasi, deskripsi, kemudian petunjuk teknis. Kemudian di bawah terdapat tabel yang berisi cabang dan subcabang. Terdapat 2 cabang untuk OSN jenjang SD, yaitu ada IPA dan Matematika. Selanjutnya, silahkan memilih sesuai dengan cabang yang akan didaftarkan. Untuk mendaftar, klik daftar. Kemudian nanti akan masuk ke halaman pendaftaran. Di sini akan terdapat informasi yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah peserta. Silahkan dipilih peserta yang telah kita inputkan di menu peserta didik. Jadi kita sudah menambahkan. Kita pilih, kemudian kelas semesternya, kemudian memilih
pembimbing, kemudian periksa kembali sebelum menyimpan. Jika sudah, klik simpan. Oke. Jika kita berhasil menyimpan, nanti akan kita dialihkan ke menu pendaftar. Di sini kita akan melihat detail dari pendaftaran yang telah kita lakukan untuk peserta didik yang kita daftarkan ke dalam ajang talenta. Di sini akan terdapat informasi kode registrasi. Kode registrasi ini belum aktif sebelum kita melakukan finalisasi. Kemudian di sini terdapat informasi yang bisa untuk direview kembali. Yang pertama adalah peserta. Kemudian terdapat pembimbing pun juga dengan ajang dan cabangnya. Di halaman ini terdapat informasi untuk memfasilitasi peserta dan memastikan bahwa sudah sesuai Olimpiade Sains Nasional. Untuk cabang matematika akan didaftarkan peserta didik atas nama Aib Saifuddin dengan pembimbing ada. Kemudian jika sudah, silakan klik finalisasi. Saya sudah memeriksa, kemudian klik finalisasi. Jika kita sudah berhasil memfinalisasi, maka kita akan mendapatkan bukti pendaftaran. Di sini kode registrasi sudah aktif, nanti akan bisa digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi pengunggahan. Nantinya diinputkan untuk mendapatkan akses untuk melakukan ujian. Nah, mungkin seperti itu penjelasan yang bisa saya jelaskan untuk alur dan aplikasi portal registrasi. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Mas Yongki penjelasannya. Mungkin lanjut langsung ke Mas Ahmad Ulfi. Oke. Ya, silakan Mas. Ya, oke. Kita langsung demo aja kali Mbak ya. Iya, biar lebih langsung jelas ya. Bentar. Baik, saya share screen ya, izin ya. Banyak tabnya dulu. Bentar. Stop dulu. Bentar ya Mbak. Kelihatan ya Mbak ya? Masih hitam, masih proses. Sudah Pak. Oke, jadi tadi saya lanjutin dari Mas Yongki aja ya. Jadi Bapak Ibu untuk operator sekolah, nanti ada yang namanya kode registrasi. Kalau di halaman dashboardnya seperti ini ya, yang SP bla bla bla, atau di menu satuan pendidikan nanti ada kode registrasi. Maka ini yang digunakan untuk login. Untuk operator sekolah, itu pilihannya ada di tab sekolah. Kalau untuk dinas, untuk monitoring pesertanya itu ada di selain sekolah. Nanti bisa login di sini, bisa melihat berapa saja peserta yang sudah daftar. Kita lihat contoh di sini. Nah, kode registrasi kita cocokkan dengan yang ada di portal pendaftaran. Nanti setelah itu di sign in, maka dia akan login ke halaman lomba. Nah, untuk pesertanya, ini sama seperti bedanya dengan kemarin, proses yang tadi Mas Yongki sampaikan itu adalah kita sebut praregistrasi. Nah, kali ini kode registrasinya sudah didapatkan dari portal sebelumnya, kalau tahun lalu didapatkan dari dinas. Nah, ketika sudah login, maka cukup klik di menu ASN, nanti ada daftar peserta kabupaten atau kota, karena kita mulainya dari kabupaten kota ya Mbak ya. Nah, dari sini ada tombol sinkron peserta dari portal. Jadi nanti kita bisa, data yang sudah diinput tadi kita tarik di sini sehingga akan muncul datanya di sini. Nah, sekarang sudah muncul, jadi ada IPA berapa, matematik berapa, muncul di sini semua. Dan di sini juga ada informasi kaitannya kapan sinkron terakhir dilakukan, yaitu hari ini jam 14.34.
Nah, ini sudah selesai, karena nggak perlu input lagi, hanya perlu klik aja. Kalau nanti ada perubahan di sini, misalkan tadi belum difinalisasi, atau ada penambahan lagi di laman ini, maka lakukan kembali sinkron ulang, sehingga posisinya udah posisi yang terbaru. Itu untuk penarikan data peserta dari portal registrasi. Ada berikutnya, setelah ini terjadi, sama seperti tahun lalu, ada klik ke menu pengaturan, pengatur akun. Di sini bisa untuk generate peserta ini yang digunakan untuk login di device-nya lomba nanti, di mobile Android-nya. Setelah generate, pilih kabupaten. Nah, setelah itu kita akan generate dan file Excel-nya akan terdownload dan ini yang akan bisa diberikan kepada muridnya nanti. Hanya nanti sudah untuk yang kode registrasi siswa sedang tahap pengembangan, mudah-mudahan bisa kita integrasikan. Tapi pada dasarnya saat ini prosesnya sama dengan tahun lalu, jadi file-file data yang ini bisa diberikan kepada siswa untuk login di aplikasi lomba. Itu untuk login nanti di aplikasi lomba. Oke. Ini kalau nanti sudah ada lomba, kita tahu berapa yang sudah login. Nah, berikutnya adalah kaitannya dengan pembina. Pembina ini sama, karena tadi sudah di-input ya, di sini ada pembimbing namanya. Ini ada 2. Maka sama caranya cukup dengan sinkron saja, nanti datanya akan muncul di sini. Dan sinkron terakhir ada di sini. Nah, nanti ketika sudah selesai, maka akan ada dari kabupaten ke provinsi. Nah, ini sudah nggak ada menunya. Saya kira itu Mbak, kalau untuk kaitannya dengan di lomba kita. Nanti upload dokumen tambahannya semuanya ada di sini. Sedang kita siapkan penambahan-penambahannya. Penambahan dokumen ada nanti ya. Ada 3 dokumen dari Mbak Cynthia kemarin. Sedang kita siapkan nanti kalau sudah ada, uploadnya juga kami siapkan di laman yang ini. Saya kembalikan, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mas Ahmad Ulfi. Baik, untuk seksi berikutnya yaitu tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bagaimana sistemnya? Raise hand mungkin ya? Raise hand ya, oke. Silakan